Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Biridoila, kelas Informatika C dengan NIM 18214000004 yang ingin mempresentasikan UAS dengan judul aplikasi penyewaan kamera berbasis web. Langsung saja. Untuk latar belakang, penyewaan kamera merupakan salah satu aspek yang cukup berkembang. Menyadari hal itu, setiap pengusaha yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk melakukan terobosan masing-masing agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Probolinggo dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata. Menyadari hal itu, bisnis penyewaan kamera sangat tepat untuk dilakukan karena di Probolinggo mempunyai banyak tempat wisata yang dijadikan tempat liburan oleh wisatawan, sehingga banyak orang yang ingin mengabadikan momen berkunjung ke Probolinggo. Untuk itu, pengusaha harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja pengusaha sehingga dapat menarik pelanggan. Untuk tujuannya, yang pertama membuat sebuah aplikasi sistem transaksi dengan berbasis web. Yang kedua, diharapkan memudahkan konsumen dalam melakukan penyewaan kamera dengan media web secara online. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan informasi harga sewa kamera yang sudah tersedia di menu web. Yang keempat, membantu toko dan fotografi mempromosikan dan penyewaan kamera kepada para konsumen. Untuk ruang lingkupnya, dalam sistem aplikasi penyewaan kamera berbasis web yang akan dibuat, konsumen dapat mengetahui kamera apa saja yang terdapat pada tempat tersebut dan akan membuat para konsumen dengan leluasa memilih kamera apa saja yang akan disewa nantinya, dan tidak perlu datang langsung ke tempat, dan kita bisa menjaga jarak atau social distancing yang sudah diberikan arahan oleh pemerintah pusat. Untuk metodologi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, studi kelayakan. Yang kedua, desain fungsi. Yang ketiga, coding and testing. Yang keempat, penerapan atau pengujian program. Yang kelima, pemeliharaan. Untuk WBS dalam bentuk struktur, yang pertama, konsep. Yang kedua, evaluasi sistem yang ada. Yang ketiga, pendefinisian kebutuhan. Yang keempat, mendefinisikan fungsi spesifik. Yang kelima, membuat dokumentasi laporan. Untuk entitas yang ada pada IRD adalah sebagai berikut, yaitu user terbagi menjadi beberapa, yaitu level, password, user, ID user, status nama, alamat, nomor HP. Untuk penyewa, yaitu ID penyewa, ID user, ID kamera, tanggal sewa, tanggal kembali. Untuk kamera, ID kamera, nama kamera, harga, ID user, file name, dan status. Untuk testimoninya ada 3, yaitu ID user, komentar, ID testimoni. Untuk data flow diagramnya, yaitu penyewa, logging, perancangan marketplace penyewaan kamera, terus ke pemilik kamera. Untuk desain websitenya sendiri sebagai berikut. Untuk manajemen waktu proyeknya, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, analisis kebutuhan. Untuk pengerjaannya berlaku 2 hari, mulai dari tanggal 15 sampai 16. Untuk WRD-nya durasinya itu 1 hari, mulai dari tanggal 17 sampai 17 itu sendiri. Untuk SKPL yaitu 1 hari, yaitu bareng dengan DFD-nya. Untuk DFD 1 hari juga, yaitu tanggal 18. Untuk membuat dokumentasi laporannya, yaitu durasinya 2 hari, mulai dari tanggal 19 sampai 20. Untuk desain sistemnya, yaitu berlaku 2 hari, mulai dari 21 sampai 22.
Untuk penulisan program dan implementasinya yaitu 3 hari dari mulai tanggal 23 sampai 24. Untuk penerapan dan pengujian programnya berlaku 2 hari mulai dari tanggal 25 sampai 26. Untuk sumber daya manusianya yaitu saya sendiri, mulai dari front end, back end, dan analisis. Biaya untuk implementasi pembuatan aplikasi penyewaan kamera berbasis web ini diperkirakan sebagai berikut. Untuk studi kelayakannya yaitu 200, untuk desain fungsinya 300, untuk pemrogramannya 4.500.000, untuk pengujiannya 350, untuk pelatihan 350, untuk pemeliharaannya 350, untuk dokumentasinya 500. Jadi totalnya semua yaitu 6.550.000. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dijelaskan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem informasi penyewaan kamera dapat mempermudah dalam memberikan informasi. Yang kedua, sistem informasi penyewaan kamera diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian data kamera dan juga dalam menyajikan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, sistem informasi penyewaan kamera dapat mempermudah dalam proses pengolahan data transaksi, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan. Baiklah, langsung saja ke codingnya. Untuk menu login, saya di sini menggunakan Bootstrap seperti ini. Untuk white, untuk height, untuk colornya, ini semua untuk bodinya, untuk bentukannya. Terus untuk menu dari sewa kamera itu sendiri, di sini saya menggunakan halaman beranda CSS 3. Untuk template-nya saya mencari sendiri di Google. Seperti ini untuk template dari langsung saja ke menu loginnya. Untuk menu login di sini masukkan saja username. Untuk username-nya mah kita terserah atau kita pakai nama sendiri. Ini masukkan password. Passwordnya terserah. Perlu diketahui di password ini kita dapat untuk terlihat atau tidaknya bisa diubah di coding ini. Ke login, terus di sini karena ada pakai password jadinya itu gak kelihatan, kecuali kalau kita ubah untuk teks, maka akan seperti ini. Maka sandi yang kita tuliskan itu akan kelihatan. Jadi sebaiknya kalau ingin lebih aman kita pakai password aja, supaya orang tidak tahu tentang password kita. Langsung saja ke menu dari template awal atau menu awal dari tempat penyewaan saya, atau menu-menu yang terdapat dalam aplikasi atau web yang saya buat. Di sini untuk home-nya saya menggunakan 4 dashboard. Yang home pertama
syarat sewa, kamera atau aksesoris yang disewakan, dan menu untuk menghubungi pihak kami bila berminat untuk menyewa. Untuk yang pertama, home. Untuk persyaratan sewa di sini ada syarat-syarat untuk menyewa. Yang pertama, langkah-langkah mudah, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan via PC, dan untuk pengembaliannya, informasi pengembalian, dan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Jika ingin mengunjungi kami di situs kami, langsung saja klik www.sewakamera.com. Untuk kamera-kamera di sini pelengkapannya sebagai berikut, yaitu mirrorless atau untuk ngevlog biasanya, dan DSLR, dan merekam video yang untuk Sony. Dan untuk aksesorisnya ada tripod, ada lensa, dan ada flash. Tinggal pilih saja. Jika berminat, langsung saja tujuin alamat ini atau hubungi via email atau kontak. Udah lengkap di sini. Sekian untuk penjelasan tentang web yang saya buat. Bila ada kurang, saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya.